Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Rifko Satrio Rahmadani dengan NIM 231344057 dari kelas 2 BTNK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum modul 3 yang berjudul analisis karakteristik sinyal. Sebelum lanjut pada soal-soal yang telah saya kerjakan, saya sedikit akan menjelaskan apa itu yang akan dilaksanakan di modul 3 tersebut. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini yaitu memahami parameter dasar sinyal. Kedua, menggunakan frekuensi sampling secara efektif. Ketiga, mengenali jenis-jenis bentuk gelombang. Dan yang terakhir, mengamati karakteristik sinyal dari audio frekuensi. Lalu, pengertian singkat, kegiatan kali ini yaitu untuk mengenali dan memahami sifat-sifat dasar dari sinyal, seperti tinggi rendahnya, amplitudo, seberapa cepat gelombangnya, yaitu frekuensi, posisi awal gelombang yang disebut fasa, bentuk gelombangnya, dan apakah sinyal bergeser ke atas atau ke bawah, yang kita bisa sebut offset. Dalam praktikum ini, saya mencoba membuat berbagai bentuk sinyal seperti gelombang sinus, kotak atau segitiga, yang telah ditentukan oleh soal-soal yang telah diberikan. Lalu, lihat bagaimana perubahan parameter-parameter tersebut mempengaruhi bentuk sinyalnya. Selain itu, saya juga mendengarkan suara dari sinyal frekuensi tertentu, supaya saya bisa menghubungkan apa yang saya lihat di grafik dengan apa yang saya dengar. Dan intinya, analisis ini membantu saya memahami bagaimana sinyal bekerja dan kenapa penting untuk dipelajari. Baik, langsung saja untuk soal-soal yang telah saya kerjakan. Nah, yang pertama, kita jangan lupa bahwa setiap mengerjakan kita harus mengingat atau menuliskan library agar program-program yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini seperti biasa mengimpor NumPy untuk operasi numerik dan array. Lalu, yang kedua yaitu mengimpor matplotlib, yaitu untuk plotting atau visualisasi. Lalu yang ketiga yaitu untuk pemrosesan sinyalnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menampilkan dan memutar suara, yaitu untuk mengimpor audionya. Lalu selanjutnya di sini diberikan pendahuluan. Dan keterangan berikut diberikan program sebagai berikut. Seperti biasa, format yang digunakan hampir sama dengan modul-modul yang telah dilaksanakan seperti modul 2 dan modul 1, di mana ada frekuensi, durasi, frekuensi sampling, fase awal, amplitudo, offset, dan ada rumusnya, rumus sinyalnya, dan waktu sinyalnya. Dan di sini pokoknya adalah salah satu instruksi untuk menampilkan apa yang ada dalam grafik ini. Lalu langsung saja ke soal-soal yang telah saya kerjakan. Di sini A, berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Berarti yang ditanyakan ini gelombang yang ada pada gambar ini ya. Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Nah, saya telah menjawab melalui analisis. Berdasarkan dari gambar tersebut terdapat 4 gelombang dari rentang 0 sampai 1 pada suku X. Nah, emang di sini terdapat 4 gelombang penuh atau kita bisa sebut satu periode. Dari sini sampai sini 1, dari sini sampai sini 2, dari sini sampai sini 3, dan dari sini sampai sini 4, sehingga berjumlah 4 gelombang.
Program tersebut menghasilkan gelombang penuh dikarenakan frekuensi yang digunakan pada program menuliskan 4 Hz dengan durasi 0 sampai 1 detik. Ya, 0 sampai 1 detik. Lalu, frekuensi sampling sama 100 yang artinya jumlah titik sampel per detik ditambah jumlah artinya jumlah titik sampel per detik. Jadi titik-titiknya ada 100. Ditambah digunakan rumus gelombang sinus yaitu S sama dengan B plus A NP dot sin dalam kurung 2 NP dot pi kali frekuensi T kali frekuensi ya kali rumus T plus NP dot degree 200 dalam kurung fase awal, di mana yang telah kita jelaskan sebelum di modulnya sama. B itu offset gelombang, A itu amplitudo, NP dot sin itu fungsi sinus yang akan menghasilkan gelombang sinusoidal. Lalu 2 kali NP dot pi kali F frekuensi menentukan frekuensi sudut gelombang. Nah, T ini tadi yang ada di sini yaitu waktu. NP dot degree 200 itu dalam kurung fase awal yaitu fase awal gelombang yang menentukan posisi awal gelombang pada sumbu waktu. Lalu soal yang kedua, ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz. Apa yang terjadi? Nah, asalnya kan frekuensinya itu 100. Di soal saya disuruh untuk menggantinya menjadi 8 Hz. Nah, saya sudah mengubahnya ke 8 Hz. Nah, hasil yang didapatkan itu sangat berbeda. Terlihat bahwa soal sebelumnya itu gelombangnya itu halus, tidak terpatah-patah, melainkan pada soal B ini, maaf, melainkan pada soal B ini terlihat patah-patah. Artinya, ini frekuensi sampling diturunkan, sehingga hasil gelombangnya, titik-titik gelombangnya itu jadi sedikit. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 titik sampling. Dan sini saya telah jelaskan analisisnya. Dengan menurunkan frekuensi sampling secara signifikan menjadi 8 Hz, berarti jumlah titik sampel yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal sinus tersebut telah berkurang. Sehingga tampaknya plot atau kurva yang dihasilkan terlihat patah-patah dan tidak lagi menyerupai gelombang sinus yang sempurna. Hal ini terjadi karena tidak cukupnya jumlah titik untuk menangkap sinyal dengan baik. Lanjut untuk soal C. Berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapat jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya dan apa? Jika secara teori, frekuensi sampling minimalnya adalah 8 Hz itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena nilai minimal frekuensi sampling itu 2 kalinya frekuensi tersebut, 2 kali frekuensi. Namun, secara visual yang terlihat hanya 3 gelombang, bukan 4 seperti yang diharapkan. Yang berarti kalau ingin terlihat secara visual adanya 4 gelombang sesuai dengan frekuensi yaitu 4 Hz. Maka frekuensi sampling dinaikkan sedikit, misalnya 10 Hz singkatnya dengan pemahaman berikut ini. Nah, jika frekuensi sampling sama dengan 2 kali minimalnya frekuensi, jumlah gelombang benar. Namun, bentuknya itu terlihat patah-patah seperti ini atau kasar. Lalu, jika frekuensinya lebih besar dari 2 kali lipatnya frekuensi
maka jumlah gelombang benar dan bentuknya juga lebih halus. Nah, jika frekuensi sampling kurang, jumlah sampel tidak cukup untuk mempresentasikan sinyal dengan benar, sehingga bentuk gelombang yang terlihat bisa salah atau berbeda dari yang seharusnya. Jadi, dua kali frekuensi sampling itu sama dengan frekuensi minimalnya, tapi tidak selalu usable. Jadi, tidak selalu bagus gitu sinyalnya. Lalu, frekuensi sampling itu harus dilihat dari karakteristik sinyalnya dan karakteristik dari matplotlib ngeplotnya itu mulai dari titik nol, dan sampling rate itu dua kali itu minimal, tapi belum tentu usable artinya bagus, bisa jadi harus lebih. Nah, kalau misalkan saya coba di frekuensi sampling 10 atau ya lebih besar dari 8 pokoknya 15. Nah, ini sinyalnya akan lebih tidak terlalu patah-patah banget. Apalagi kalau kita mendekati 100. Nah, ini pasti akan terlihat akan halus. Jadilah itu kesimpulannya. Maka untuk mendapatkan sinyal yang halus, maka frekuensi sampling harus lebih besar dari frekuensi asli. Dan soal yang terakhir, yang keempat yaitu D, ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz dan gunakan fungsi cos sebagai fungsi sinyal. Nah, di sini saya hanya mengubah bagian sininya saja. Asalnya itu np.sin sekarang menjadi np.cos karena di soal disuruh untuk mengubahnya. Nah, terlihat hasilnya itu sangat berbeda juga dari soal A dan soal B. Di sini saya telah menganalisisnya melalui analisis perubahan dalam bentuk sinyal. Sebelumnya di hasil percobaan D menggunakan sinus dan sekarang menggunakan kosinus. Perbedaan utama antara sin dan cos adalah pergeseran fasa 90 derajat pi per 2 radian. Tetapi secara umum bentuk gelombangnya itu tetap sama. Sinyal masih terlihat patah-patah karena frekuensi sampingnya sama dengan dua kali lipatnya frekuensi. Jumlah sampel minimal sudah cukup untuk menangkap jumlah gelombang yang benar, namun jumlah titik yang digunakan untuk menggambarkan sinyal masih terbatas, sehingga bentuknya tetap terlihat kasar. Ya, memang ini frekuensi samplingnya masih menggunakan 8 Hz. Coba kalau kita mendekati 100 ya. Nah, pasti gelombangnya akan terlihat lebih halus. Kita kembalikan lagi ke 8 Hz. Nah, akan menjadi kasar. Lalu di sini saya ada soal menganalisis suara. Di sini telah diberikan sebuah program yang menghasilkan suara berikut ini. Nah, di sini ada soalnya, yaitu mengganti nilai frekuensi sampling dengan 1500. Perhatikan hasilnya. Jelaskan mengapa dapat terjadi demikian jika audio tidak terkenal. Coba gunakan headset. Di sini eh, dari awal sampai di soal itu frekuensinya itu dari soalnya masih sama, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi soal pendahuluan dan juga soal tetap sama, yaitu tidak ada bedanya. Sehingga saya akan memutarnya. Di sini memang agak terdapat kendala jika memutarnya langsung di Google Clap ini, sehingga tidak terdapat suara. Tapi saya akan munculkan suaranya berikut ini. Nah,
Oke, setelah mendengar, itu suaranya berpatah-patah. Itu dikarenakan setelah setelah penjelasan waktu di kelas, ternyata itu dikarenakan amplitudenya itu tidak sama. Nah, setelah mendengar suara dengan frekuensi 440 Hz dan frekuensi sampling 1500 Hz terdengar stabil dengan adanya konsisten seperti saat menekan satu tombol pada piano tanpa ada perubahan atau gangguan. Nah, saya eh, menambahkan gambar di sini jika dilihat secara visual dari bentuk grafik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini gambar grafik jika saya menambahkan grafik pada program ini dengan yaitu plt.plot ps. Nah, terlihat jika kita ingin melihat gambar grafiknya seperti ini ya. Dan jika ingin tampilan lebih jelas, dapat mengatur Xlim untuk menampilkan beberapa milidetik pertama sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini jika ingin melihat grafik lebih jelas seperti ini. Oke, baik, lanjut pada soal berikutnya yaitu soal B. Di file audio 1, menurut Anda parameter apa yang diubah dan mengapa? Oke, ternyata dari soal B dan soal E itu diambil dari sebuah tangga nada, yaitu do, re, mi, fa. Untuk membuktikannya, maka saya akan memutar audio 1 terlebih dahulu. Berikut ini. Oke, setelah mendengarnya, menurut saya, kemungkinan ini sebuah suara parameter yang frekuensinya itu ditingkatkan dan terdengar suara lebih halus juga dari suara audio sebelumnya. Lanjut, di file audio 2 saya akan memutarnya berikut ini. Nah, setelah mendengar, suara audio 1 dan suara audio 2 itu terlihat berbeda. Berbedanya itu dari suara kerasnya suara, yaitu audio 1 itu lebih kecil suaranya daripada audio 2. Sehingga ini menunjukkan seperti audionya itu do. Lalu audio keduanya itu re, lebih naik lagi. Artinya ini ada pada perubahan frekuensi. Perubahan frekuensi yang adanya frekuensi yang itu meningkat dari audio sebelumnya. Lalu saya akan memutar file di audio ketiga. Berikut ini. Nah, ini juga sama bahwa audionya itu meningkat dari sebelumnya dari yaitu audio 1 dan audio 2. Seperti do, re, mi. Nah, dia lebih frekuensinya pasti lebih meningkat lagi. Lalu yang terakhir, di file audio 2, audio 4 saya akan memutarnya berikut ini. Nah, ini file audio 4 ini lebih tinggi lagi dari 3 audio sebelumnya. Yang artinya ini berarti benar fa itu lebih tinggi lagi. Do, re, mi, fa. Nah, dia lebih tinggi lagi nadanya. Pasti frekuensinya juga lebih tinggi lagi. Oke. Nah,
Kenapa bisa membedakannya itu dari suara tersebut? Maaf, eh, dengan cara apa kita bisa membedakan frekuensinya itu tinggi? Nah, saya akan menulisnya. Jika suara audionya itu lebih melengking, maka frekuensinya itu tinggi. Terlihat, terdengar bahwa emang frekuensinya itu, suaranya itu lebih melengking dari audio sebelumnya. Dan jika suaranya lebih mendek, maka frekuensinya itu rendah. Nah, dengan menggunakan persamaan inilah kita bisa menganalisis suara-suara yang ada pada audio satu sampai audio dan juga bisa seterusnya. Oke, selanjutnya kita ke soal F, yaitu audio 5. Sebelumnya saya akan memutarnya terlebih dahulu. Berikut ini. Nah, di sini audio 5 itu seperti hampir tidak ada suara. Seperti hampir tidak ada suara. Berarti artinya ini amplitudonya itu di akar 10. Artinya hampir tidak terdengar. Akar 10-nya itu di 0,1. Karena amplitudo di 0,1 itu hampir tidak terdengar suaranya. Lanjut pada soal ke-6, yaitu soal E, file audio 6. Berarti soal ke-5 ya. Soal soal E di audio 6 itu kita putar dulu terlebih dahulu berikut ini. Nah, di sini suaranya itu berbeda dari soal-soal sebelumnya, sangat berbeda. Ini suaranya itu terdiri dari lebih satu frekuensi. Artinya ada dua frekuensi atau tiga frekuensi yang digabungkan sehingga suaranya itu terdi seperti tidak apa ya, tidak sehalus atau tidak pokoknya tidak bagus dari sebelumnya. Jadi seperti gabungan gitu si frekuensi itu. Yang frekuensi digabungkan terus kita dengarkan suaranya seperti itu. Jadi pokoknya yang audio 6 ini frekuensinya itu ada lebih dari satu, sehingga suaranya seperti itu. Tulis lebih dari satu frekuensi. Soal yang F ini dari program di atas, lakukan
modifikasi agar menghasilkan audio di mana amplitudenya berubah seiring durasi. Amplitudenya terus naik atau terus dan bersifat relatif. Di sini saya modifikasi program-program sebelumnya. Nah, di sini ada letak perbedaannya. Di sini saya pada amplitudo itu dikali dengan rumus ini. Rumus inilah yang membuat amplitudo naik dan turun secara berkala dan bersifat fluktuatif setiap 2 detik. Nah, untuk ini masih sama, ada frekuensi, duration, value sampling, fase awal, amplitudo, B offset, dan waktu, dan rumus, rumus sinyalnya. Di sini untuk audio, ini untuk menampilkan suaranya. Dan kita dengarkan berikut ini. Nah, suaranya itu bisa dijelaskan melalui grafik berikut ini. Nah, suaranya itu naik, turun, lalu hampir tidak ada. Naik lagi suaranya, turun lagi, hampir tidak ada suaranya. Naik lagi suaranya, turun lagi suaranya. Pasti bakal seperti itu. Namun sini saya menyetingnya pada waktu 5 detik saja. Eh, Baik, langsung saja saya pada kesimpulannya. Untuk dari kesimpulan praktikum model 3 ini dapat disimpulkan menurut saya dapat disimpulkan bahwa setiap sinyal memiliki karakteristik yang unik ditentukan oleh parameter-parameter seperti frekuensi, amplitudo, fasa, dan offset. Dengan memahami bagaimana masing-masing parameter mempengaruhi bentuk sinyal, kita menjadi lebih mampu membaca, menganalisis, dan merekayasa sinyal sesuai kebutuhan kita. Praktikum ini juga memberikan gambaran bahwa bentuk sinyal tidak hanya bisa dilihat secara visual, tetapi juga bisa didengar oleh kita dan dirasakan, terutama pada sinyal audio. Melalui percobaan dengan berbagai bentuk sinyal seperti sinusoidal, square, dan sawtooth, serta mendengarkan sinyal audio, kita semakin paham bahwa sinyal adalah representasi penting dalam banyak sistem teknologi di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Saya Rifka Satrio Rangrani, pamit undur diri dari tugas. Sekian dan terima kasih video praktikum modul 3 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.